مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati liridha illahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa shalihin wal musannifin al mukhlisin wal malaikatil muqarrabin wa masyayikhina fid din wa likulli waliyin waliyah mimma syarikil ardi ila magharibiha khususan ila musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti wa Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli wa usulihima wa furu'ihima wa masyayikhina wa sayyidina wa muallimina wa ulamaina khususan ila Bagai Haji Wahab Hasbullah wa ila Bagai Haji Ahmad Nasrullah Abdul Rahim wa usulihim wa furu'ihim wa ila abaina ummahatina wa ajdadina jaddadina anna Allah ya'ni darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad lahum kepada mukminin, lahum kepada al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Katakanlah in tukhfu ma fi sudurikum. In tukhfu, apabila
menyamarkan atau merahasiakan siapa kalian terhadap sesuatu fi sudurikum yang ada di dalam beberapa hati kalian, qulubikum yakni beberapa hati kalian, min muwalatihim dari mengasihi al-kafirin, maksudnya jangan engkau merahasiakan di dalam hatimu tentang perasaan condong ke orang-orang kafir daripada kepada saudara muslim atau mukmin. Ya, lebih peduli kepada orang kafir daripada kepada orang mukmin. Autubdu atau menampakkan siapa kalian hu terhadap ma fi sudurikum, tudhiru yani menampakkan siapa kalian hu terhadap ma fi sudurikum. Kalau engkau merahasiakan atau menampakkan, ya'lamullah, ya'lam maka mengetahui hu terhadap ma siapa Allahu Allah, wa huwa halnya adapun Allah itu ya'lamu mengetahui siapa Allah ma terhadap perkara fis samawati yang ada di dalam beberapa langit, wa ma dan perkara fil ardi yang ada di dalam bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu adapun Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu itu qadirun maha berkuasa. Wa minhu dan itu dari syai', dan itu termasuk dari syai' ta'dibuman, adapun menyiksa orang wala yang condong siapa man, yang lebih peduli siapa man hum terhadap kafirin. Jadi perasaan yang ada dalam hati kita semuanya akan tampak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedikit pun tidak ada yang samar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah mengetahui baik yang zahir maupun yang batin. Bahkan sebelum adanya perasaan itu, Allah sudah terlebih dahulu tahu. Oleh karena itu, isilah perasaan batin kita dengan hal-hal yang baik. Ya, jangan zahirnya saja yang baik tetapi batinnya tidak baik. Ya, dibiarkan jelek. Ya. Tetapi ya sebaliknya batin harus baik, kemudian selanjutnya kita berusaha akan memperbaiki zahir, ya. Batin baik, zahir juga baik. Karena semuanya akan tampak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tidak melihat zahir seseorang, tidak melihat bentuk seseorang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum. Allah tidak melihat jasad kamu, bentuk kamu, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kamu. Makanya hati itu penting, ya. Jadi isilah hati kita
perbaiki kondisi hati kita, batin kita dengan sebaik-baiknya. Ya meskipun mau bersih suci ya agak sulit sekali, tetapi bukan berarti kita terus membiarkan begitu saja hati kita, tidak. Tapi kita terus berusaha memperbaiki hati kita, memperbaiki pikiran kita, ya. Nah, begitu juga dalam ayat ini, yaitu jangan sampai merahasiakan sebuah perasaan condong kepada orang-orang kafir, ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Yauma tajidu pada hari mendapatkan yauma tajidu pada hari mendapatkan apa kullu nafsin setiap orang, apa kullu nafsin setiap orang ma terhadap perkara amilat yang melakukan apa nafsin hu terhadap ma amilat yang melakukan apa nafsin hu terhadap ma min khairin dari kebaikan muhdharon halnya didatangkan. Muhdharon halnya didatangkan. Jadi kalau kebaikan, wah dia senang sekali. Ya, senang sekali. Wa ma adapun sesuatu amilat yang melakukan apa nafsin. Amilat yang melakukan apa nafsin hu terhadap ma min su'in dari kejelekan. Min su'in dari kejelekan. Mubtadaun itu menjadi mubtada. Wa ma amilat min su'in itu menjadi mubtada. Khabaruhu yang ada pun khabarnya mubtada. Khabaruhu yang ada pun khabarnya mubtada itu tawaddu law anna bainaha. Itu tawaddu mengharap siapa nafsin. Mengharap siapa nafsin. Lau anna bainaha jikalau sesungguhnya itu diantaranya nafsin, sesungguhnya itu diantara nafsin wa bainahu dan diantaranya su'in, wa bainahu dan diantaranya su'in apa amadan kasih sayang ba'idan yang jauh ghayatan yang berada di ujung fi nihayatil bu'di di dalam sangatnya jauh, fi nihayatil bu'di di dalam sangatnya jauh. Fala yaswilu maka tidak sampai apa su'in ilaiha kepada nafsin, ilaiha kepada nafsin. Jadi ini maksudnya wataknya jiwa seseorang itu kalau dengan kebaikan dengan kebaikan, dengan yang menyenangkan itu pasti condong dan ingin terus kebaikan itu datang kepada dirinya. Tetapi sebaliknya kalau dengan kejelekan maka dia kepingin berharap dijauhkan dengan sejauh-jauh mungkin. Nah kalau sudah seperti ini berarti yang namanya watak manusia, jati diri manusia, naluri manusia, maka dia mengharapkan sebuah kebaikan. Harapannya kebaikan itu bukan hanya di dunia yang dirasakan, tetapi juga sampai di akhirat. Oleh karena itu, amal yang kita lakukan jangan cuman kepingin
Jangan hanya kepingin kebaikan, kesenangan itu kita rasakan di dunia saja, tetapi juga kita berharap kesenangan, kebaikan itu juga kita dapatkan di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau kita kepingin dan watak manusia tidak mau datangnya sebuah kejelekan, maka jangan sampai kejelekan itu terhindar hanya di dunia saja, tetapi yang lebih penting ya kita diselamatkan dari segala kejelekan, keburukan nanti di akhirat. Yaitu ya salah satunya yang paling besar adalah keburukan, ancaman dari siksa Allah. Nah, itu. Ya, oleh karena itu lakukanlah hal-hal yang bisa mengantarkan kepada tersebut, hal yang tersebut, ya, hal tersebut. Wa yuhadirukumullahu nafsah, wa yuhadiru, dan menakut-nakutikum terhadap kalian, terhadap kalian siapa? Allah. Siapa Allah? Allah nafsahu, terhadap zatnya Allah, terhadap zatnya Allah. Zat yang dimaksud adalah murkanya Allah, yang dimaksud adalah murkanya Allah. Semuanya itu sudah ada penjelasannya. Ya, salah satunya Allah telah menjelaskan tentang adab-adab Allah, siksa-siksa Allah. Agar apa? Agar kita berada dalam jalur yang benar. Ya. Karrara, mengulangi siapa Allah, mengulangi siapa Allah, litakidi, untuk menguatkan, litakidi, untuk menguatkan. Wallahu raufun bil ibad. Wallahu, adapun Allah itu raufun, zat yang maha penyayang. Itu raufun, zat yang maha penyayang, bil ibadi, dengan beberapa hamba. Bil ibadi, dengan beberapa hamba. Jadi Allah menakut-nakuti manusia bukan berarti Allah merupakan zat atau yang murka, penuh dengan kemarahan, bukan. Tetapi Allah sangat sayang kepada manusia. Ya. Karena salah satu wujud rasa sayang kepada seseorang itu terkadang perlu juga ditampakkan sifat-sifat yang mengancam. Ya. Contohnya seperti orang tua. Orang tua ketika sayang kepada anaknya, ya, bukan berarti harus selalu apa kemauan anaknya dituruti, anaknya dimanja, ya, anaknya diberi kesenangan, hiburan terus, tidak. Tetapi juga perlu dalam kondisi-kondisi dibutuhkan adanya sebuah ancaman. Ya, orang tua juga perlu mungkin sedikit memberi ketegasan kepada anaknya. Ya, bahkan diancam. Ya, kalau kamu ya melakukan hal seperti ini, kamu akan ini. Ya, karena itu dibutuhkan sekali. Agar apa? Agar nafsu seseorang tidak keluar dari batasannya. Ya, perbuatan seseorang tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan. Itu. Jadi kasih sayang itu diekspresikan juga bisa lewat adanya sebuah ancaman-ancaman. Ya, ini ancaman, bisanya ancaman, ketegasan, mungkin sifat sedikit marah dalam arti bukan marah murka, bukan, tetapi marah dalam arti sayang kepada seseorang. Ya. Orang tua marah bukan berarti orang tua ingin menjerumuskan atau membinasakan anaknya, misalnya, bukan. Tetapi orang tua marah karena ingin agar jangan terjadi hal yang buruk terhadap anaknya. Nah, itu berarti sangat kasih sayangnya orang tua kepada anak. Wa nazala lamma qalu, wa nazala, dan turun apa ayat-ayat setelah ini.
Lamma qalu, ketika berkata siapa orang-orang musyrik, ma na'budul asnama illa hubban lillah. Orang musyrik berkata, ma na'budu, tidak menyembah siapa kami al asnama, terhadap beberapa berhala, illa hubban, kecuali karena sayang, kecuali karena cinta, lillahi, kepada Allah, liuqarribuna, supaya mendekat siapa musyrikun, supaya mendekat siapa asnam, nah terhadap kami, ilaihi, kepada Allah, supaya mendekatkan siapa asnam, nah terhadap kami, ilaihi, kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik itu, wah ini rekayasa mereka ya, berkata, orang musyrik itu berkata bahwasannya kami ini menyembah berhala itu karena apa? Karena cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah dengan menyembah berhala. Nah, harapannya berhala ini akan mengantarkan kami menuju kepada Allah, menuju dekat kepada Allah. Ini apa ya, logika yang nggak masuk akal ya, perkataan yang nggak masuk akal. Gimana dia mau mengantarkan cinta kepada Allah sedangkan namanya berhala itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa ya. Makanya inilah alasan atau rekayasa dari orang-orang musyrik. Akhirnya turun ayat berikutnya ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah wahai engkau Muhammad, Nabi Muhammad, lahum, kepada musyrikun, kepada orang-orang musyrik, ya Muhammad, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, in kuntum, apabila ada siapa kalian itu, tuhibbuna, mencintai siapa kalian Allah, terhadap Allah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ini kata Nabi ya, Nabi berkata kepada orang-orang musyrik tadi ya, berdasarkan wahyu, fattabi'u, maka ikutlah kalian ni terhadap saya. Jadi kalau ngaku cinta kepada Allah, maka ikuti caranya Nabi. Nabi gimana menyembahnya, gimana ibadahnya, perilakunya ya. Itulah tanda orang yang cinta kepada Allah. Kalau menyembah berhala ya omong kosong, cintanya itu bohong. Yuhibib, maka akan mencintaikum, terhadap kalian siapa Allah, bimana annahu, dengan makna sesungguhnya Allah, itu yuthibu, memberi pahala siapa Allah, kum, terhadap kalian, wa yaghfiru lakum dunubakum, wa yaghfiru, dan mengampuni, lakum, kepada kalian, dunubakum, terhadap beberapa dosa kalian. Jadi orang yang cinta kepada Allah kemudian mengikuti kepada caranya Nabi, sunnahnya Nabi ya, bahkan bukan hanya perilaku Nabi tapi juga berusaha ya meneladani sifat-sifat Nabi ya, akhlaknya Nabi, maka Allah pasti akan menyintai orang tersebut dan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah inilah kuncinya kita ketika ingin dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah, maka kita harus juga ikut kepada Nabi, mencintai kepada Nabi. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu, adapun Allah itu ghafurun, maha pengampun. Liman, kepada orang ittaba'a, yang mengikuti siapa, man, ni terhadapku, mengampuni ma terhadap dosa, salafa yang telah terdahulu, apa ma
yang telah terdahulu apa minhu dari man qabla dzalika sebelum itu manittaba'ani sebelum itu ittaba'ani rahimun dan maha mengasihi bihi dengan man. Nah, inilah ayat yang sering kita dengar ketika peringatan Maulid. Bahwasanya apa yang kita ambil dari Maulid yaitu kita harus cinta kepada Nabi Muhammad kalau memang kita cinta kepada Allah. Jadi kuncinya cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah. Nah, kuncinya cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti akhlak dari Rasul, mengikuti sunnah Rasul, perilaku Rasul. Nah, itu insya Allah akan mencintai kepada kita. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warudduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.